Apa sih yang terlintas di pikiran kalian pas pertama kali dengar kata-kata pelihara dinosaurus? Langsung kebayang T-Rex kah? Atau justru lebih kepikiran mustahilnya? Andai kata nih, beberapa dinosaurus masih hidup sampai sekarang. Untuk dapat menjadikan mereka hewan peliharaan, pasti bakal ada aja tantangan dan keribetannya. Pertama, karena mereka adalah hewan liar dengan insting lari atau lawan. Dino berukuran kecil mungkin akan lebih gugup ketika bertemu manusia. Hal ini akan membuat mereka berlarian, menghindar, atau tiba-tiba menyerang kalau merasa terancam. Dan ketika ukurannya besar, malah justru bisa membahayakan ownernya. Dino besar bisa melompat lebih tinggi daripada rusa, menendang atau menyeruduk dengan sangat keras, serta menggigit lebih kuat daripada buaya. Dengan insting lari atau lawan, mereka bisa menyerang atau memakan kita kapanpun mereka mau. Kedua, meski mereka berubah menjadi hewan paling jinak yang pernah ada, kita masih perlu merogoh kocek dalam untuk memiliki dan merawatnya. Bisa jadi karena ukurannya yang terlalu besar buat ditaruh di kandang, atau mungkin karena diet makanannya yang sulit dicari dan mahal. Kalau kayak gini sih, mungkin para sultan aja yang bisa pelihara mereka ya. Dan yang terakhir, mereka ini punya naluri layaknya kucing dan anjing. Salah satunya adalah menggaruk untuk mengekspresikan emosi atau merenggangkan otot dan menghilangkan bagian kuku yang mati. Karenanya, teruntuk kamu yang pengen pelihara dino, tentu harus siap siaga melindungi setiap furnitur rumah yang mungkin bisa rusak kena cakaran mereka. Kesimpulan dari memelihara dino adalah nggak efisien dan berbahaya untuk dilakukan. Meskipun begitu, ada loh pendapat secara teori yang menyebutkan potensi beberapa dino bisa menjadi peliharaan yang baik. Mau tahu ada dino apa aja? Yuk kita simak kelanjutannya. Dari banyaknya dinosaurus yang ada, berikut Noi pilih 4 rekomendasi dinosaurus terunyu, terkeren, dan mungkin teraman untuk dijadikan peliharaan. Noi demen banget nih ngelihat dino besar berleher panjang yang sering muncul di film-film terkenal. Meski punya ukuran jumbo, ternyata mereka bisa hidup damai-damai aja tuh sama dino lain di lingkungan yang sama. Kesannya jadi jinak dan gak berbahaya. Tapi buat kalian yang udah niat pengen pelihara sauropoda semacam ini, pasti bakal kepikiran juga masalah mau ditaruh mana hewan segede ini di rumah ya kan? Nggak usah khawatir teman, karena sauropoda ini ternyata ada versi mininya loh. Namanya adalah Europasaurus, jenis sauropoda makronarian yang hidup selama periode akhir Jurassik di tempat yang sekarang menjadi benua Eropa, khususnya bagian Jerman Utara dan Switzerland. Mereka adalah salah satu spesies yang mengalami dwarfisme pulau, yaitu kondisi di mana suatu spesies hewan besar berevolusi dengan mengecilkan ukuran tubuhnya. Hal yang dilakukan untuk bisa bertahan hidup lebih lama ketika populasi yang banyak dibatasi oleh lingkungan pulau yang kecil. Karena ukuran kecil dapat membantu mereka menghemat sumber daya serta mempermudah siklus reproduksinya menjadi lebih pendek. Europasaurus dewasa hanya memiliki panjang 6,2 meter dari kepala ke ekor dengan berat 500-an kilo. Masih termasuk hewan besar sih kalau disandingin sama manusia. Tapi seenggaknya dia udah jenis sauropod yang paling mini, dan ukurannya pun juga gak jauh beda sama sapi. Bebek Eropa lagi panjangnya malah 1,75 sampai 3,7 meter. Bakal kelihatan imut banget tuh kalau jalan ke sana kemari diikutin mini sauropod ini. Soal makanan juga jangan khawatir, mereka udah sangat happy dengan kalian kasih makan tumbuh-tumbuhan. Tapi pertanyaan selanjutnya kan tinggal berapa banyak jumlah konsumsi daun yang harus kita siapkan tiap hari. Bosen sama burung gereja warna-warni tapi takut sama yang satu ini?
Nah, pelihara aja versi termininya yang dikenal dengan nama Nemicolopterus. Dia adalah jenis kadal terbang terkecil yang pernah ditemukan. Panjang Nemicolopterus dari ujung sayap ke ujung lainnya hanya berkisar 25 cm dengan berat 15-20 gram. Sebagai spesies pterosaurs, si Nemi juga sebenarnya punya keunikan sayap mirip kelelawar dan tidak berbulu. Tubuhnya ditutupi oleh struktur seperti rambut yang fungsinya adalah untuk menjaga suhu tubuh dan menarik pasangannya. Hewan ini pertama kali ditemukan di timur laut Cina dari formasi Jiufotang yang spesiesnya kira-kira hidup pada masa awal kapur. Sesuai dengan namanya yang berarti penghuni terbang hutan tersembunyi, ia diperkirakan hidup dengan terbang berburu serangga dalam hutan. Gimana nih para pecinta burung? Apakah kalian tertarik buat adopsi kadal terbang satu ini? Siap-siap salah mulu nih sebut nama hewan satu ini. Micropachycephalosaurus, yang berarti kadal kecil berkepala tebal. Gak asing kan sama visualnya? Mirip banget sama Pachycephalosaurus yang ada di Jurassic Park 2. Tapi ini versi kecilnya. Susah-susah amat ya namanya buat disebutin. Kalian coba deh, sebut nama dino ini 3 kali dengan benar. Micropachycephalosaurus, Micropachycephalosaurus, Micropachycephalosaurus. Udah berasa kayak lagi silat lidah, gengs. Meski punya nama terpanjang, tapi ternyata dia adalah yang terkecil di antara spesies Pachycephalosaurus lainnya. Panjangnya cuma 1 meter, tinggi 100 cm dengan berat 2,3 sampai 4,5 kilo. Dari temuan spesimennya, ia diperkirakan hidup di Cina pada periode kapur akhir sekitar 80 juta tahun yang lalu. BTW, dari analisis spesies dan reevaluasi keluarga Pachycephalosauridae, ternyata kedua spesies ini nggak berkerabat dekat. Mungkin dulu disangka begitu karena mereka sama-sama punya tengkorak atas yang tebal. Tapi kemudian, si Micro ini ditetapkan lebih masuk ke genus Ceratopsian daripada Pachycephalosaurus. Dengan diet makanan berupa tumbuhan, Micropachycephalosaurus ini pasti akan cocok jadi hewan peliharaan yang baik buat manusia. Seenggaknya hemat lah ya. Ketika kalian pengen mengkombinasikan naga, dinosaurus, dan hewan kecil sebagai peliharaan, maka Meilong adalah jawabannya. Mei merupakan jenis dinosaurus theropoda troodontids seukuran bebek dengan panjang 1-1,5 meter. Spesimen Mei pertama kali ditemukan di formasi Yishan, daerah Liaoning, China. Uniknya, fosil Mei masih dalam bentuk utuh dengan posisi seperti burung tertidur. Mei diperkirakan hidup selama periode kapur sekitar 125,8 juta tahun yang lalu, di mana pada masa itu daerah Liaoning didominasi oleh banyak gunung berapi. Sehingga dengan temuan spesimen utuh tertidur ini, banyak ilmuwan yang berasumsi kalau hewan ini meninggal karena keracunan karbon monoksida saat terjadi erupsi, kemudian terkubur dalam abu. Oleh karena itu, ilmuwan memberikan nama spesimen ini Meilong, yang dalam bahasa Cina berarti naga tertidur. Menggunakan referensi bukti analisis fosil dan kerabat trodontid lainnya, Mei diduga adalah pemakan segala, bisa tumbuhan, juga hewan kecil seperti kadal, pengerat, dan serangga hutan. Dengan kemampuan berlarinya yang cepat, mungkin kita bisa manfaatin Mei buat tangkep tikus liar di rumah ya. Nah, itu dia 4 rekomendasi dino yang mungkin aman dipelihara manusia versi Noi. Kalau versi kalian, gimana? Dino mana yang bakal kalian pilih buat jadi teman sehari-hari? Please like and subscribe kalau kalian suka videonya, and see you on the next video.